Halo minasang, konnichiwa. Pakai ini dulu ya, soalnya bibirku hitam. Aku yang buat makeup gak ada, jadi aku pakai ini deh. Oke. Di video kali ini aku akan coba kasih tahu ke kalian, buat kalian yang mau pergi ke Jepang ataupun kerja ke Jepang, beberapa hal ini wajib kalian bawa menurutku. Apalagi kalau kalian itu cewek ya teman-teman. Tapi cowok juga ya bisa lihat juga kok dari video ini. Lanjutin aja nonton gak apa-apa. Jadi aku akan coba jelasin sambil skincarean ya. Dari pagi aku baru cuci muka sekarang. Males banget guys kalau libur itu, apalagi di tanggal segini yang tanggal tua. Soalnya aku gajian di tanggal 10 dan ini tuh baru tanggal 1. Jadi tanggal tua banget. Sebenarnya banyak banget sih ya keperluan yang kita harus bawa kalau kita itu kerja ke Jepang. Cuman ada beberapa poin penting yang wajib banget kalian bawa ke Jepang. Karena sebenarnya banyak banget yang penting, cuman karena kita keterbatasan buat bagasi kan. Jadi kita harus bisa memilih dari yang penting menjadi yang terpenting harus dibawa itu apa aja gitu loh. Ini adalah beberapa hal yang menurutku penting dan wajib banget kalian bawa buat kalian pertama kali kerja ke Jepang. Kalau buat yang udah senpai mungkin udah tau lah ya yang harus dibawa apa-apanya gitu loh. Toner yang aku pakai. Malam aku tulis di mana ya? Mitsketa. Yang pertama yang wajib kalian bawa itu uang teman-teman. Kalau ada yang bilang kayak gini, oh bukannya di Senta nanti kita dikasih uang ya pas waktu kita datang pertama kali kan kita disenta dulu kak. Kalau buat yang magang mungkin iya kalian bakal disenta dulu selama sebulan. Tapi kalau misalkan kalian kayak aku bisa TG, itu tuh kalian cuman ada waktu sekitar 5 hari buat ngurus kayak buku rekening segala macam itu. Setelah itu kalian akan langsung kerja, nggak 5 hari sih, mungkin 3 atau 4 hari gitulah maksimalnya. Tapi buat kalian yang magang pun kalau menurutku masih perlu lah bawa duit juga. Soalnya dari Senta itu palingan kalian tuh dikasih, nggak tahu ya ini soalnya katanya beda tempat itu beda uang juga. Tapi temanku waktu itu ada yang dikasih cuma 2 mang teman-teman. Dan itu kalau menurutku nggak cukup banget. Jadi kalian buat cadangan, kalau kalian TG, aku saranin untuk bawa uangnya itu 5 mang, ataupun kalau di kursin yang sekarang itu sekitar 5 juta. Kalau misalkan kalian magang dan kalian emang udah beneran tahu, oh nanti aku dikasih uang nih waktu aku udah nyampe di Senta ataupun di Jepang, kalian cukup bawa uang itu sekitar 3 mang aja sih kalau menurutku, itu udah cukup. Mendingan antisipasi daripada kalian nyesel pas kalian udah nyampe di sini, daripada kalian susah sendiri kan pas kalian udah ada di Jepang. Aku sendiri waktu itu bawa uangnya 5 mang dan itu tuh ngepas banget sih waktu itu. Soalnya buat kalian yang TG nih, apalagi nggak tahu ya kalau misalkan magang katanya sih udah ditanggung semua sama perusahaan. Cuman kalau kalian TG takutnya kayak aku pas kalian datang itu kayak beneran nggak ada apa-apa gitu loh. Bukan beneran gak ada apa-apa sih, kayak buat masak nasi aja itu nggak ada dari perusahaan, jadi kudu beli sendiri. Terus kayak alat-alat yang lain juga beli sendiri, kayak alat makan segala macam juga nggak ada gitu loh. Nah, buat jaga-jaga yang seperti itu, makanya harus wajib bawa uang. Yang keduanya itu baju. Sebenarnya baju ini banyak pro kontra ya teman-teman. Ada yang bilang itu, oh kalian tuh nggak usah bawa baju banyak-banyak, soalnya nanti juga kalian pasti bakal di Jepangnya itu belanja. Oke, emang itu bener banget. Kalian tuh nggak usah banget kalian bawa baju yang banyak itu. Jadi kayak istilahnya adalah baju yang bisa buat seminggu gitu loh. Dan sebenarnya nggak buat seminggu juga, yang penting kalian bisa cuci pakai kan. Kan pasti di setiap apartemen itu ada mesin cuci soalnya. Cuman kalau kalian datang di musim panas itu rada mending ya, soalnya bajunya kan pasti tipis-tipis gitu. Jadi kan walaupun kalian bawa baju yang agak banyakan pun pasti muat banyak di bagasi. Cuman kalau kalian datang pas musim dingin, aku saranin seenggaknya kalian bawa baju yang buat kayak jaket yang tebel itu buat di musim dinginnya itu 2. Kalau menurutku ya, cuma kalau kalian ngerasa satu aja deh, nanti aku beli di sana aja, itu nggak apa-apa banget kalau kalian emang bawa uangnya itu 5 mang gitu loh. Kalau misalkan kalian dibawa itu, aku saranin bawa bajunya itu yang buat dingin di luarnya itu 2 pieces kayak jaket yang tebelnya itu. Soalnya kalau satu itu bakal mendoksai teman-teman, sumpah. Soalnya kan ngejemur juga kan kalau pas musim dingin kan nggak bisa di luar juga. Mesin cuci juga kan nggak 100% kering juga, jadi kayak agak mendoksai gitu loh. Taihan deh sih. Soalnya dinginnya itu beneran dingin teman-teman, apalagi kalau kalian datangnya ke tempat yang bersaljunya banyak. Kalau di tempatku sih saljunya nggak begitu banyak, cuma masih tetap dingin. Apalagi kalau kalian datangnya itu di bagian atas gitu loh. Jepang bagian atas itu tuh dingin banget. Yang ketiga, minuman saset. Ini wajib sih kalian bawa sih. Kayak kalau kalian yang suka es kopi, kalian bawa minuman saset kopi. Kalau kalian suka yang segar-segar juga bawa kayak nutrisari segala macam. Itu tuh bakal
ngebantu banget sih kalau menurutku. Soalnya kalau kalian beli di sini ada, iya ada, bener ada. Apalagi kalau kopi sebenarnya ya gampang sih, kalau kalian suka merek Jepang ya banyak sih kopi. Cuma kalau kalian suka yang kayak Nutrisari gitu tuh, di sini tuh jarang banget ada yang jual yang sasetan itu. Kalau yang botolan itu kayak gimana ya? Kadang kan kita ada bosannya ya, dan gak mungkin juga langsung habis gitu loh. Pokoknya lebih enakan kalau kalian bawa yang saset deh, sumpah. Kalau kalian pengen beli yang merek Indo di Jepang pun ada, cuman harganya itu mahal banget guys. Yang harga satu renteng, contohnya itu 12.000, di sini tuh dapat 1 biji. Makanya kalian kalau bisa sih ya bawa sendiri aja gitu loh. Skincare-nya udah ya itu doang. Iya ya, kalau siang itu aku cuman ini doang sih, apalagi kalau aku nggak di rumah ya. Sunscreen, kalau misalnya nggak kemana-mana aku juga nggak pakai sunscreen. Jadi aku cuman mau pakai obat jerawat aja dah. Nah, obat jerawatku, by the way tadi aku pelembabnya pakai yang ini. Ada labo. Aku udah lepas dari krim paketan teman-teman. Tapi di sekitar ini tuh kayak sering muncul jerawat. Pas aku google katanya bisa juga karena lip balm. Kalau karena lip balm sih ya aku emang sering banget pakai lip balm karena kan kering ya. Dan banyak banget kayak kalau ini hilang gitu loh, nanti muncul di sini, ini hilang muncul di sini, jadi kayak gantian gitu loh. Tapi ya kalau misalkan kagak barengan sih ya nggak apa-apa sih. Cuman ya bekasnya itu loh. Bekasnya lama. Obat jerawat totalnya pakai ini. Aku beli di Amazon karena susah banget cari di drugstore-nya itu. Bahkan di Donki aja kemarin nggak ada tau. Ini di sini. Ya kalau misalkan nanti pas ngomong ada ininya. Selanjutnya yang keempat adalah mie instan. Kalau mie instan sih wajib lah ya. Seenggaknya kalian bawa 5 pieces gitu wajib lah. Walaupun kalian bagasinya cuman kehituan 20 kilo, kalau 5 pieces masih bisa lah guys. Kayak kumis. Waktu kesini tuh cuman bawa 10. Aku itu sebenarnya bagasinya kecil guys, cuma kebagian 20 kilo. Cuman aku waktu itu tuh aku beli tambahan bagasi gitu loh. Makanya aku bisa bawa agak banyak barang-barangku itu. Jujur aja mie di sini tuh nggak ada yang seenak mie Indonesia, sumpah. Apalagi mie sedap kari spesial itu adalah, aduh, aku suka banget. Dan kalau kalian beli di sini, mie sedap kari spesial itu jarang banget ada yang jual, walaupun di toko Indonya. Kebanyakannya ngejualnya itu Indomie. Kalau kalian mau yang mie sedap itu kalian harus PO dulu gitu loh, dan itu lama dan mahal. Lucu banget, ini kayak kumis sumpah. Terus yang berikutnya adalah kotak penyimpanan yang kayak mirip Tupperware gitu, cuman ya nggak usah merek Tupperware ya, cuman yang penyimpanan aja. Jadi ini tuh bisa kalian sekalian buat tempat minuman saset, kalian masukin di situ, dan itu juga bisa ngehemat kayak koper kalian. Dan itu juga akan berguna banget ketika kalian udah sampai di Jepang teman-teman, kayak buat entah tempat nanti kalian habis masak taruh di situ, ataupun tempat bumbu-bumbu, tempat kayak cabai atau apapun. Dan itu tuh sangat berguna banget, jadi wajib kalian bawa itu. Berikutnya sendok dan garpu. Kalau misalkan piring ya nggak usah ya, kalian beli di sini aja. Cuman sendok dan garpu itu juga sebenarnya kalian bisa beli di sini juga. Cuman ya kalau misalkan bisa bawa dari dapur rumah, kenapa harus beli gitu loh? Seenggaknya bawa satu-satu aja gitu. Kalau misalkan kalian nanti butuh lagi ya nanti beli. Kalau misalkan kalian udah nerima gaji, tapi ya kalau misalkan ada yang bisa kalian bawa dari rumah, kenapa enggak? Ya nggak sih? Terus yang ketujuh, bumbu racik. Ini tuh penting sih ya kalau menurutku. Apalagi kalau kalian yang suka masak, dan wajib sih kalau di Jepang itu kalian wajib suka masak. Karena kalau kalian beli di luar terus itu tuh akan boros banget. Tapi yang paling aku kanin untuk dibawa ke sini itu kayak bumbu racik yang ayam buat ungkep gitu, nasgor, sama bumbu-bumbu yang lain kayak merica bubuk atau apa. Kalau misalkan yang kalian bawanya udah habis, kalian bisa beli di sini untuk yang kayak merica bubuk segala macamnya itu. Cuma kalau yang ayam itu wajib sih, karena itu akan membantu banget buat kalian masak di sini. Terus yang berikutnya nomor 8, bon cabe. Ini wajib kalian bawa sih. Dari berbagai level sih kalian harus bawa semuanya kalau menurutku. Terus sama juga sama sambal sasetnya ya, jangan lupa. Karena di sini itu kalau kalian yang suka pedas apalagi, kalian susah banget bakal nemuin sambal ataupun saus yang benar-benar pedas di Jepang. Nggak ada. Yang bon cabenya aja kayak cabai bubuknya itu nggak ada yang pedas. Nggak ada yang aku temuin pedas. Cuman beberapa hari ini mesen KFC lewat online Grab gitu loh. Dan ada saus ininya kan, dijual itu harganya 30 yen kalau langsung, kalau misalkan di aplikasi itu 80 yen. Dan ini baru kali ini gue nemuin saus di sini itu pedes.
Tapi rasanya itu kayak saus samyang. Kalau kalian pernah makan samyang, rasanya kayak gitu. Enak dan pedes, tapi pedesnya itu beda, kayak nggak pedes kayak Indonesia. Jadi ini tuh pedesnya gampang hilang, kalau kalian minumin langsung hilang sih. Kayak pedes merica doang gitu. Yang 10, buat kalian cewek, aku saranin kalian juga bawa lip cream ataupun kosmetik kalian dari Indonesia, tapi nggak usah banyak-banyak, cuman ya yang sering kalian pakai aja gitu loh. Jadi biar menghemat budget kalian selama di sini. Nanti kalau kalian udah bisa nerima gaji gitu, kalian bisa beli sendiri juga. Cuman kalau misalkan untuk awal-awal, aku saranin kalian untuk bawa sendiri dari rumah juga. Berikutnya, jangan lupa kalian juga buat cewek bawa pembalut. Apalagi kalau kalian pas berangkat itu belum haid ataupun belum mens. Emang ada sih di sini, cuman mahal banget guys harga pembalut. Ya lumayan aja gitu loh, kalian di bulan pertama buat ngirit pembalut gitu kalian bisa bawa sendiri dari rumah. Ya berapa biji, 10 atau berapa gitu kalian selipin di koper. Itu bakal nolong banget, soalnya harga di sini tuh mahal ternyata pembalut ya. Mahal banget sumpah, jadi kalian bawa dah. Berikutnya mungkin skincare juga kalian harus bawa ya. Awal, untuk awal. Aku sendiri juga pas awal datang ke sini itu, aku kan emang kataku juga aku sempat pakai krim paket yang sering banget aku review di YouTubeku. Kalau kalian viewerku yang lama, kalian pasti tahu yang gua maksud itu apa. Dan sebenarnya waktu gua mau berangkat ke Jepang, aku tuh udah niatin untuk stop biar akunya nggak ketergantungan gitu setelah sampai di sini. Jadi 2 bulan sebelum aku berangkat, apa 1 bulan itu aku stop, dan mukaku jadi seperti ini. Itu parah banget jerawatnya itu, apalagi di bagian sini kayak banyak banget. Dan ketika aku datang ke Jepang makin diperparah karena cuacanya kan dingin, lupa semua mukaku, jadi agak pakai skincare dari sini. Dan salahnya aku langsung pakai skincare yang mengandung vitamin C, dan itu tuh makin memperparah banget. Karena frustasi akhirnya aku pakai lagi tuh krim paketan, karena aku juga bawa dari rumah kan, buat kayak antisipasi takutnya aku nyerah gitu loh sama mukaku kalau nggak beres-beres. Aku pakai itu, ketika udah sembuh pelan-pelan aku lepas. Padahal pas di rumah juga aku udah pelan-pelan tahu, nggak langsung lepas semuanya itu, jadi di jarak-jarak gitu loh. Hari ini make, besoknya enggak, terus berikutnya 3 hari aku nggak make, habis itu make, diloncat-loncat kayak gitu, sampai akhirnya aku lepas full sampai sekarang ini udah hampir 1 bulan. Dan aku pakai yang basicnya aja kayak tadi itu doang, dan sekarang udah lumayan. Walaupun jadinya kalau misalkan pas datang bulan jadi sering muncul jerawat, tapi nggak apa-apa, aku lebih suka mukaku yang nggak ketergantungan krim paket sih sebenarnya. Aku juga nggak mau sih pakai krim paket, cuman aku bingung sama skincare yang cocok sama mukaku gitu loh. Sedangkan aku di fase yang nggak bisa buang-buang duit, jadi aku cuman pakai yang cocok gitu sama aku, yang bisa buat muka aku nggak breakout dan bisa menekan pengeluaran aku gitu loh. Makanya waktu itu aku pilih krim paket. Tapi sekarang untungnya aku cocok sama skincare yang aku pakai. Tapi ini nggak tahu ya kalau misalkan pas musim panas pakai cocok apa enggak ya. Soalnya katanya kan beda musim kan beda penanganan juga ya. Jadi ya kita lihat nanti ya. Terus buat kalian yang muslim, aku saranin juga untuk bawa mukennahnya itu 2 pasang teman-teman. Apalagi kalau misalkan kaisa kalian itu memperbolehkan buat sholat, jadi biar di kaisa kalian bisa tinggal mukennahnya 1, di rumah juga 1, biar nggak ribet. Soalnya aku waktu kesini kan aku bawa cuma mukennah 1 ya, dan itu ribet banget. Akhirnya pas waktu aku ada kesempatan untuk beli mukennah ataupun ngirim dari Indonesia ke Jepang, aku salah satunya yang ngirim mukennah 1 lagi. Jadinya sekarang aku mukennahnya ada 2. Terus yang berikutnya itu buku. Aku saranin banget kalian harus bawa buku pelajaran kalian ya, jangan ditinggal di rumah. Apalagi buat kalian yang emang serius pengen belajar sih. Aku bawa semuanya buku. Makanya, tapi kalau muat buku jangan taruh di bagasi ataupun di kabin, tapi kalian teng-teng aja di tas kayak gini. Berat sih emang, buat pundak kalian berat, cuman itu kan jadinya nggak dihitung kan kalau yang ini mah. Asal kalian bisa dipangku gitu sama kalian dan nggak ngeganggu penumpang lain, dan itu tuh diperbolehin. Jadi aku saranin untuk di sini aja. Bawa ya, jangan nggak dibawa ya, sumpah itu berguna banget. Berikutnya, bawa handuk 1. Bawa handuk. Kalau kalian ngerasa nggak butuh, ya nggak apa-apa sih, kalian bisa beli di sini sih. Cuman kalau aku bawa handuk 1 sih. Berikutnya sepatu sama sandal. Sebenarnya kalau sepatu, aku pengennya nyaranin kalian buat bawa 2 sih. Soalnya kemarin aku 1 itu kayak ya ampun susah banget, sumpah, apalagi pas saljunya turun. Ada satu doang sepatu, dan itu tuh baunya minta ampun kalau misalkan pas musim dingin itu, sehingga gua nggak bisa ganti, sedangkan duit gue
udah mepet, tapi bakal memperberat koper kalian. Jadi kalau misalkan kalian bisa bawa sepatunya 2, sandal 1, itu rekomendasi dari aku ya. Tapi kalau kalian mau bawa 1 doang juga ya nggak apa-apa. Berikutnya yaitu chopper kecil ataupun kayak blender tapi yang chopper. Buat kalian yang mau masak-masak bisa pakai itu buat ngalusin bumbu kayak cabai, bawang merah, bawang putih dan temen-temennya gitu loh. Itu akan berguna banget, gak bohong, berguna banget. Kalian juga nanti bisa beli cobek di Jepang sih, dan itu mahal banget. Kalian bayangin harga cobek di sini berapa? 700.000 guys, yang kecil. Tapi ini aku dapat cobek habis ngebayarin dari orang yang mau pulang ke Indo. Jadi aku cuman waktu kemarin itu beli cuman 500 yen apa 700 yen gitu loh. Kalau kalian beli langsung di toko Indo harganya 7.000 yen, kalau nggak 8.000 yen aja. Terus berikutnya ya jangan lupa juga bawa yang alat buat nyolokin handphone kalian, casan kalian ya. Apa ya namanya, aku lupa, pokoknya alat penyambung colokan ke Jepang gitu loh. Kalau itu wajib sih, kalian jangan lupa ya, jangan lupa beli. Soalnya kalau kalian nggak bawa itu ya kalian nggak bisa ngecas HP kalian pas kalian pertama kali datang ke sini. Kecuali mungkin ada senpai kalian bisa minjem lah punya senpai. Cuman ya kalau misalkan bisa bawa dari rumah, kenapa kalian harus merepotkan orang lain? Berikutnya menurut aku yang pentingnya itu sih ya, itu semua yang aku sebutin tuh menurut aku kalian wajib bawa ke sini ketika kalian datang. Lain-lainnya juga sebenarnya ada. Berikutnya obat. Nah untuk obat ini nggak usah kayak spesifikasi bawa yang banyak banget, enggak. Cuman kalian minimalnya kalian bawa obat untuk penurun panas aja sih kalau menurutku. Karena itu akan ngebantu banget kalau kalian ngerasa udah kayaknya aku panas deh. Soalnya karena perubahan musim itu badan kalian akan agak kaget gitu loh. Jadi tiba-tiba kalian bisa dapet demam gitu. Karena aku udah ngerasain itu 2 kali. Aku sampai pernah nggak kerja sehari gara-gara demam. Tapi setelah minum obat kayak udah nggak kejadian apa-apa gitu loh. Aneh banget. Aku sebenarnya sakit nggak sih waktu itu, cuman pas waktu diukur suhu itu ada 39, berapa gitu, hampir 40, dan itu beneran kayak ya ampun aku melayang banget. Dan itu tuh kayaknya mungkin karena perubahan suhu yang secara drastis, jadi badanku agak kaget dan aku mengalami demam. Dan itu juga terjadi ketika pengalihan musim dari musim panas ke musim gugur juga. Aku waktu itu sedikit demam walaupun gak separah waktu awal yang hampir 40 derajat itu. Cuman waktu itu juga aku demam. Cuma karena aku udah tahu juga, jadi aku langsung minum obat dan demamku langsung bisa turun. Jadi aku masih bisa kerja waktu itu. Cuma waktu yang 39 derajat itu aku gak kerja, sumpah. Kayaknya yang wajib kalian bawa cuman itu sih. Sebenarnya banyak sih barang berguna yang bisa kalian bawa ketika kalian ke Jepang. Cuman ya intinya seenggaknya kalian bawa yang aku sebutin tadi. Kalau misalkan masih banyak space, kalian bisa tambahin yang lain-lainnya. Tapi seenggaknya kalian bawa yang aku sebutin itu pun kalau menurutku itu udah cukup banget sih buat kalian awal hidup di Jepang gitu loh. Tapi kalau misalkan kata aku bagasi kalian itu gede, ya kalian bisa tambah dengan yang lain-lainnya. Kayak bumbu tadi, kalian bisa tambahin bumbu yang lain yang kalian suka. Kayak kalian juga bisa bawa cabai, bawang gitu. Oh ya kalian juga bisa bawa cabai dari Indonesia juga ya. Tapi pas waktu kalian bawa itu pastiin itu udah dibungkus plastik dan gak menimbulkan bau. Soalnya kan itu sebenarnya damai ya, nggak diboleh sebenarnya. Cuman waktu itu aku bawa dan berhasil lolos karena itu akan berguna dari bisa kalian masak sampai bijinya pun kalian bisa tanam di sini gitu loh. Soalnya cabai di sini tuh mahal. Terus yang keduanya juga nggak pedes juga teman-teman. Jadi beda gitu sama cabai Indonesia. Cabai di sini tuh nggak pedes sama sekali. Nggak sama sekali sih, maksudnya ya biasa aja gitu loh. Itu dia yang menurutku penting buat kalian bawa ke Jepang. Gimana? Apa kalian setuju atau ada yang mau kalian tambahkan di bawah? Silahkan komentar aja. Mari kita coba koreksi masing-masing buat kohai kita yang baru mau terbang ke Jepang gitu loh. Biar mereka nggak bingung gitu loh harus bawa apa aja. Oke? Komentar ya di bawah. Menurut kalian apa aja nih yang penting buat kalian dibawa ke Jepang? Baik cowok maupun cewek. Itu dia video gue. Bye-bye. Ciao.